lagi dengan Irfan Tangara di channel Sukses Bertani bersama M2U. Pada kesempatan hari ini saya berada di lokasi tanaman cabai Cikapar yang tepatnya berada di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kita akan bincang-bincang mengenai bagaimana teknologi budidaya tanaman cabai rawit. Apa kabar, Pak? Baik. Bisa memperkenalkan diri, Pak, kepada channel Sukses Bertani M2U ini, Pak? Ya. Silakan, Pak. Halo. Saya Joni, petani Cikapam, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Pak, kalau nanam cabai, Bapak mulai nanam itu sudah berapa tahun? Ya, memang nanam cabai ini kita udah mulai dari tahun yang lalu. Dan memang namanya kita penanam yang pertama, awalnya kita gagal dulu pertama kali. Tapi ya disyukur alhamdulillah pada saat kita belajar dengan teknologi yang diarahkan oleh teman-teman ini, jadi perkembangan kita yang tadinya dari petani yang tradisional, kita mulai menanam dengan cara yang modern, tentunya dengan teknologi yang lebih bagus lagi. Dan puji syukur pada hari ini kita udah panen yang kelima, dan bersyukur juga dengan cuaca yang begini kita boleh menghasilkan hasil yang lumayan dengan harga juga yang cukup bagus. Kendala-kendala yang Bapak hadapi selama dalam proses budidaya tanaman cabai ini apa-apa, Pak, yang menurut Bapak sangat berat sehingga mungkin tadinya yang nanam pertama itu mungkin boleh dikatakan gagal, dan masuk di periode berikut ini sudah mulai bagus produksinya, Pak. Kendalanya apa, Pak, dan solusinya apa yang Bapak alami dalam proses budidaya ini? Ya, seperti yang saya katakan pertama, karena yang kita memulai dengan cara yang tradisional, tentu pertama cara kita mengolah tanah yang kita belum tahu bagaimana mengukur pH tanah, tingkat keasaman tanah, dan kemudian kita mengolah tanah, terus pemilihan bibit atau benih yang masih secara tradisional. Dan kemudian pada saat kita mendapatkan edukasi, mendapatkan bimbingan, kita sudah tahu bagaimana kita cara mengolah tanah, membuat bibit yang bagus, kemudian nantinya juga bagaimana kita ada perawatan, teknik perawatan. Dan tentu yang paling ditakutkan oleh kami petani itu, yang paling penting adalah dua masalah, yaitu penyakit fusarium dan penyakit phytophthora. Yang apalagi pada saat musim-musim yang penghujan seperti ini, itulah momok yang paling kami takuti. Tapi puji syukur dengan ada bimbingan teknis dari teman-teman yang ada di sini, kita bisa melewati dan bisa juga hasilnya bisa cukup memuaskan pada saat panen yang kami yang kelima ini. Oh iya, alhamdulillah. Kalau dari sisi penyakitnya, Pak, kan ini ada serangan phytophthora, ada fusarium. Kira-kira kalau produk apa yang Bapak pakai di sini untuk penanganan penyakit seperti itu, sehingga dalam cuaca ekstrim seperti ini, curah hujan tinggi, Bapak masih bisa panen dengan baik dibandingkan dengan petani cabai rawit yang lain yang saya lihat banyak yang gagal panen pada musim tanam ini. Nah, untuk yang sekarang, untuk menghadapi musim hujan pada saat pemberian pupuk, biasanya kami memakai, sudah diberi pupuk, memakai produk dari Biotan dan Trikoge, itu yang kami aplikasikan. Kemudian juga untuk pemupukan kami menghindari tentunya musim penghujan ini dengan pupuk dengan kadar yang N, kami selalu menghindari. Seperti itu yang kami lakukan. Baik, Pak, untuk berbicara masalah produksi, boleh saya tahu, Pak, berapa jumlah populasi yang Bapak tanam? Nah, kami menanam ini ada beberapa tahap. Jadi dari lahan itu kita membaginya, kami istilahkan klaster. Dari 4 klaster, satu klaster itu berisi kurang lebih 2.500 pohon, 2.000 sampai 2.500 pohon. Jadi yang baru kami tanam ini, tanam pertama yang 2.000 pohon sudah berproduksi, kami yang kedua baru mulai produksi, dan yang ketiga sudah ditanam, lahan yang keempat baru persiapan.
Nah, untuk yang klaster yang pertama Pak, yang 2000 pohon, sekarang sudah panen keberapa dan hasilnya berapa Pak? Nah, baru saja ini kita panen yang kelima. Dan puji syukur kita yang panen kelima ini menghasilkan panen 188 kilo Wih, luar biasa Pak ya. dari hampir 2000 pohon. Mantap petani cabai. Nah, kalau sekarang kan sudah total panen kelima Pak. Jumlah produksinya Pak kalau digabung kilo sudah berapa kilo Ada- semua Pak? Udah hampir 500 kilo. Udah hampir 500 kilo, 500-an kilo ya. Luar biasa. Produksi kelima. Boleh tahu Pak berapa harga pasarannya sekarang? Nah, harga sekarang sekitar 65.000 sampai 70.000. Wih, Itu harga sekarang. alhamdulillah. Kalau begini petani cabai bisa jaya Pak ya. Aman, amin. Nah, Pak harapannya Pak, harapannya Bapak sebagai petani kepada pemerintah kira-kira apa Pak? Nah, ini harapan petani sebenarnya cuma ada dua dari pemerintah. Yang pertama tentu masalah pupuk yang terus naik. Yang kedua kami juga mengharapkan kalau bisa pemerintah itu mulai bisa menetapkan harga yang stabil. Nah, harga yang stabil agar kami punya kepastian untuk menjual produksi kami. Kami tahu sebenarnya biaya kami berapa, harga pupuknya, kemudian harga jualnya berapa. Seperti itu. Saya masalah pupuk dengan harga standar Iya, Pak ya, iya, di iya. level hasil produksi petani. Iya. Nah, kalau berbicara masalah produksi, kira-kira Bapak target berapa kilo per pohon Pak supaya Bapak sebagai petani cabai bisa untung? Nah, kalau saya pribadi, kami hanya menargetkan satu pohon itu bisa memproduksi 1,5 kilo per pohon. Ini yang varietas lokal Pak ya? Ya, varietas lokal. 1,5 kilo. Berarti kalau hitung-hitungan Pak dalam 2000 pohon Bisa menghasilkan 3.000 kilogram. 3.000. 3000 kilo atau 3 ton. 3 ton. Yo, luar biasa Pak. Kalau misalnya target paling rendahnya berapa Pak? 1 kilo. 1 1 kilo. kilo per pohon. Berarti populasi 2000 berarti 2 ton 2.000 Pak ya. ya, 2.000 Dengan kilo. produksi seperti itu harga berapa standar yang Bapak kalau hitung-hitungnya Bapak itu sudah tidak merugikan Bapak sebagai Nah. petani cabai? Kalau kita mengharapkan juga kalau bisa harga cabai itu di atas 40.000 per kilogram. Karena kalau punya harga udah di bawah, itu kadang-kadang sudah tidak mencukupi biaya produksi kita. Nah, bisa-bisa petani juga rugi kalau udah harga di bawah 30 atau 20.000. Jadi kita harapkan kalau minimal 40.000 bagi kami sudah sangat bersyukur petani cabai. Ya, berarti sekarang dengan posisi Bapak sudah panen kelima itu sudah menghasilkan kurang lebih 500 kilo dengan harga sekarang sebagai petani cabai Bapak merasa Sungguh bersyukur. Sungguh bersyukur. ya, Luar sahabat biasa. petani bahwa dengan produksi seperti ini dengan harga seperti ini bagi petani cabai itu sudah sangat luar biasa dan mudah-mudahan harga cabai begini terus Pak ya. Mudah-mudahan begitu terus. Amin. Luar biasa, luar biasa. Oke Pak, baik, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing berbagi informasi terhadap petani lain mengenai teknologi budidaya tanaman cabai. Semoga kedepannya Bapak lebih bisa sukses lagi dalam membudidayaan tanaman cabai yang ada di kota-kota Mubagu dan khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Demikian, terima kasih banyak Pak. Sukses selalu buat Bapak bersama keluarga tercinta. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Salam dari JK Farm. Salam dari JK Farm.